Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan. Kali ini akan kita dasarkan dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara-saudaraku, ada sebuah cerita pada tahun 1863. Seorang misionaris datang ke dataran Silindung, daerah Sumatera Utara. Ia bernama Nommensen. Perlakuan yang tidak menyenangkan sering dia alami. Berkali-kali banyak orang mencoba untuk meracunnya. Rumahnya nyaris dibakar. Ia juga pernah tertimpa balok dari rumah karena ulah orang-orang yang tidak suka padanya. Hampir semua kejadian itu menghilangkan nyawanya. Untuk memancing kemarahan Nommensen, suatu kali puluhan lelaki mabuk-mabukan secara sengaja sampai tengah malam di depan rumahnya. Karena kelelahan maka mereka tertidur. Ketika mereka bangun, badan mereka sudah diselimuti oleh Nommensen. Tindakan Nommensen itu menimbulkan rasa malu pada orang-orang yang dengan sengaja hendak membuat Nommensen marah. Sebaliknya, orang-orang itu pergi menjauh. Apa yang dialami dan dilakukan oleh Nommensen adalah bentuk dari sebuah ketaatan ketika ia harus mengabarkan Injil. Ia taat untuk tidak terprovokasi dan menjadi marah. Ia lakukan itu agar orang percaya kepada Yesus, tertarik kepada Yesus. Tentu ini bukan hal yang mudah, menghidupkan firman di dalam kehidupan. Firman Tuhan bisa dikatakan sebuah paradoks, karena apa yang diperintahkan Tuhan seringkali berlawanan dengan hati nurani manusia. Salah satu contohnya ada perintah di dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, bagaimana mungkin ketika kita dimusuhi, dibenci, dikutuk, justru kita harus mengasihi dan memberkati mereka. Namun disitulah banyak orang menjadi percaya kepada Yesus karena keteladanan dan ketaatan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita dipilih oleh Tuhan, tidak cukup bagi kita hanya dengan berdoa, pergi ke gereja dan pelayanan. Tapi kita perlu memberikan keteladanan. Hal ini jauh lebih besar pengaruhnya. Jika dalam situasi sekarang saudara-saudara mengalami seperti apa yang Nommensen sudah alami, perlakuan tidak menyenangkan, dimusuhi atau dibenci, maka kita juga belajar taat seperti Nommensen. Kita doakan mereka dan mohon berkat bagi mereka. Saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur atas rahmat yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami berdoa memohon berkat bagi setiap kami yang saat ini terjebak pada masa lalu oleh penyesalan, kekecewaan, luka batin, atau apapun itu yang membuat kami mengalami kesulitan untuk melangkah menapaki hari-hari ke depan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang memohon kesembuhan dari sakit penyakit yang mereka derita. Kami berdoa untuk kesehatan, untuk kekebalan tubuh, saudara-saudara kami yang harus mencari nafkah di luar rumah, di tengah-tengah suasana hujan yang akhir-akhir ini sering terjadi. Kiranya Engkau jagai mereka sehingga apa yang mereka kerjakan dapat menjadi penopang bagi kehidupan mereka sehari-hari. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Kiranya terjadi Tuhan apa yang menurut kehendak-Mu baik bagi kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.